Halo teman-teman. Di sini saya akan membuat seri ngobrolin anim. Nah, ngobrolin anim ini yang pertama kita bahas dulu One Piece, salah satu anim sampai saat ini salah satu anim paling panjang. Nah, One Piece ini merupakan uh, manga manga karangan dari Eric Oda yang udah di yang udah dirilis sejak tahun 1997. Nah, udah banyak banget episode yang udah dirilis, udah dibuat sama Eric Oda ini. Kemudian ada kurang lebih 91 volume yang saat ini sudah ada, dan kalau nggak salah itu ada sekitar 9 movie. Nah, udah diterjemahin hampir ke semua bahasa juga One Piece ini. Di awalnya Eric Oda, si pengarang One Piece, dia tuh berencana untuk membuat One Piece ini berjalan kurang lebih uh, ya 5 tahun. Nah, tapi sampai sekarang uh, cerita dari One Piece ini masih berjalan, dan arts terakhir itu di Wano Kuni. Sampai saat ini One Piece ini masih memegang rekor sebagai manga paling laris sepanjang masa, karena emang uh, penyebabnya ya karena uh, serinya banyak banget. Terus laris juga, volumenya itu kurang lebih udah ada 46 volume, dan penjualannya itu udah mencapai 14 juta unit. Total penjualannya lebih dari 100 juta. Nah, di sini saya sendiri tidak banyak membahas tentang One Piece-nya, tapi lebih banyak ke siapa sih kru-kru yang ada di One Piece ini, terutama kru kapten kita. Yang pertama itu si kaptennya sendiri, yaitu Monkey D. Luffy. Nah, si Luffy ini di awal-awal penampilannya udah sangat kuat sih. Nah, dia sendiri pemakan buah iblis tipe Paramecia, eh, bagi, buah iblis Gomu Gomu no Mi yang bisa berubah jadi karet. Nah, jadi dia punya kekuatan manusia karet sih. Kemudian kru nomor 2 itu wakil kaptennya, si Roro si Roro si Roro si Roro Nazoro. Nah, ini kaptennya. Pertama kali ketemu dia sebagai pemburu bajak laut. Nah, kemudian setelah time skip, matanya uh, buta satu. Sampai saat ini belum dilihatkan matanya kenapa bisa hanya berfungsi satu saja. Kemudian kru nomor 3, Sanji ini ketemu di kapal Baritin. Nah, si Sanji ini tuh dia mesum, karena mesum dan pencinta cewek ya. Jadi dia tidak menggunakan tangannya untuk melukai cewek, dan kalau dia gelut, karena dia koki juga, harta berharganya untuk koki itu ada di tangan. Kalau dia perang, maka dia menggunakan kaki dan full menggunakan kaki. Kemudian ada kru yang ketemu di Water Seven. Itu ada ada Frankie, si manusia cyborg. Nah, si Frankie ini hampir seluruh badannya sudah dimodifikasi sehingga punya kekuatan-kekuatan seperti robot. Uh, Kemudian rekan selanjutnya itu Brock. Brock ini dia manusia tulang,
karena memakan salah satu buah iblis yang menyebabkan dia nggak bisa mati. Setelah mati dia hidup lagi dan sampai sekarang. Nah, sebutan Tugbok sendiri itu Soul King karena dia ya pengguna nggak mati tadi, dan dia lebih sering menampilkan bermain musik, pengguna pedang dan pemain musik. Kemudian ada dokternya, dokter di kru bajak laut ini ada Chopper. Kemampuan utama Chopper ini monster point. Si Chopper bisa berubah jadi monster gede. Nah, kemudian ada kru selanjutnya si kucing pencuri maksudnya, sorry. Nah, si kucing pencuri ini Nami. Nami ini awalnya nggak begitu niat bergabung, cuman jadi kru utama di bajak laut topi jerami. Dan Nami ini sangat-sangat pandai dalam melihat situasi cuaca. Kemampuan utamanya menggunakan tongkat yang diciptakan oleh Kapten Usopp. Oke, selanjutnya itu Kapten Usopp. Nah, si Usopp sendiri itu merupakan penembak jitu di kru bajak laut topi jerami. Nah, si Usopp juga merupakan orang yang menggambar logo bajak laut topi jerami pertama. Kemudian si Usopp juga yang menjadi tukang kapal. Jadi ini manusia yang multi talenta karena bisa menggunakan banyak hal. Nah, Usopp juga nih bisa menggunakan haki jenis Kabunsuko Haki. Nah, selanjutnya itu ada Nico Robin. Nah, Nico Robin ini dari bocil, dia dari kecil udah diberi buronan karena dia sisa dari Ohara, satu-satunya manusia yang lahir di Ohara dan masih hidup sampai sekarang. Kemampuannya ya dia memakan buah iblis tipe tangan, jadi bisa menumbuhkan anggota tubuh dimanapun dia mau. Kemudian si Robin ini sampai saat ini diceritakan satu-satunya manusia yang bisa baca peninggalan tulisan-tulisan kuno yang ada di batu yang nantinya menunjukkan ke lokasi harta karun One Piece. Kru terakhir itu Jinbe. Nah, si Jinbe ini manusia ikan. Dia dari ras Yu. Kekuatannya menggunakan karate. Nah, si Jinbe ini bergabung di akhir ketika Luffy ketika Arch Wall Cake menghadapi Big Mom. Nah, Jinbe ini bergabung dengan topi jerami dan meninggalkan Big Mom. Seperti itu pembahasan mengenai anggota-anggota dari kru bajak laut topi jerami. Sekian, jika ada salah mohon direvisi dan disampaikan di kolom komentar.